Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini terjadi banyak kericuhan di negara kita. Adanya tuntutan untuk membubarkan DPR RI dari segala macam penjuru di Indonesia. Terus bagaimana sikap kita menyikapi fenomena yang terjadi di negara kita tersebut? Dalam pandangan agama, apabila pemimpin kita ini melakukan kesalahan, perbuatan yang melenceng, maka memberikan teguran, peringatan dengan cara yang baik. Dalam sebuah hadis dijelaskan, jadi sebaik-baiknya pemimpin itu mereka adalah orang yang menyayangi rakyatnya, mendoakan rakyatnya, mencintai rakyatnya, dan sejelek-jeleknya pemimpin adalah mereka yang tidak suka dengan rakyatnya, membenci rakyatnya, kemudian tidak mau mendoakan, mengutuk rakyatnya. Sebaliknya rakyatnya juga demikian kepada para pemimpin-pemimpinnya. Rakyatnya benci dengan pimpinannya, mengutuk dan melaknatnya. Ini sejelek-jeleknya pimpinan. Ya, kalau kita lihat itu semua, ya, pemimpin kita bukan tergolong orang-orang yang dibenci mayoritas rakyatnya. Kalau ada sekelompok orang, segolongan orang tidak suka, itu hal yang wajar. Kita tidak mungkin membuat orang semuanya itu suka kepada kita. Dan ini, kondisi seperti ini sangat membahayakan, ya, apabila menentukan sikap, mengambil keputusan berdasarkan dengan emosi hawa nafsu, yang terjadi kekacauan. Kita ingin mencari keadilan, ingin memajukan Indonesia, tapi caranya dengan anarkis. Kemajuan, keadilan di Indonesia belum tentu, tapi kerusakan sudah pasti. Dan kita khawatir apabila hal tersebut ada ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ya, kalau demonstrasi ya di negara demokrasi itu hal yang wajar, tapi kalau sudah anarkis sampai menganiaya, melempari petugas keamanan, dan mereka juga bertugas, ya, untuk mengamankan negara ini, kemudian sampai menjarah. Dan berita terupdate itu ada salah seorang anggota DPR yang rumahnya dirusak, kendaraannya dihancurkan, barang-barangnya dijarah akibat kemarahan dari rakyat yang merasa tersinggung dari ucapan sang DPR tersebut. Dan sikap Nahdlatul Ulama, pengurus besar NU,
sudah memberikan warning, berikan surat edaran agar kita tetap loyal, setia pada pemerintahan yang sah. Itu hukumnya wajib ya. Selama pemerintahnya tidak zalim, tidak nyata-nyata melakukan pelanggaran, tidak nyata-nyata kejam terhadap kita, tetap harus kita taati. Jadi apabila pimpinan kita jelek sekalipun ya, zalim kasarannya, kemudian dia masih mendirikan sholat ya, menjalankan kewajiban-kewajibannya, maka kita tidak boleh memeranginya. Sahabat ada yang berkata, apakah saya boleh memeranginya? Pemimpin tersebut, Kanjeng Nabi mengatakan tidak boleh selama ia masih sholat bersama kita. Jadi kita jangan terbawa arus ya, kalau mau demonstrasi ya, sampaikan pendapat kita, dipersilahkan dengan cara sebijak mungkin ya. Garis-garis agama sudah menjelaskan, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita mau mendebat, punya usulan, punya ide, maka debatlah, berdiskusilah dengan cara yang baik. Selanjutnya dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang masalah akal dan kemuliaannya. Jadi kaitan dengan hal yang sudah saya sampaikan ya, kalau kita menggunakan akal kita, logika berpikir kita, itu tidak ketemu. Misalkan tidak suka dengan sesuatu, kita langsung putuskan dengan cara emosi, sementara dalam agama kita diajarkan, kalau kita sedang marah, lagi jengkel, tidak boleh memutuskan suatu perkara, khususnya hakim. Umumnya untuk kita sekalian, kondisi lagi jengkel, kita memutuskan perkara, itu yang timbul perkaranya tidak baik, hasil dari emosi sama teman kita. Karena kita emosi, bisa keluar kata-kata yang tidak etis, kalimat-kalimat kasar bisa terucapkan, bisa menyakiti orang-orang di sekitar kita, itu dalam kondisi emosi. Orang yang cerdas akan mendahulukan akalnya, akan berpikir sebelum mengatakan sesuatu, sebelum mengerjakan segala sesuatu. Itu orang yang cerdas, orang yang sehat, orang yang waras. Tetapi orang yang bodoh, dia akan melakukan segala sesuatu, mengatakan apapun, baru berpikir kemudian. Akal adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Fungsi kedudukannya sangat mulia. Dalam sebuah hadis di sini dijelaskan, awalu ma khalaqallahu al-aql. Jadi makhluk Allah yang pertama diciptakan adalah akal. Faqala lahu aqbil fa'aqbala. Allah berkata kepada akal, aqbil, menghadaplah, reneo, ke sini, menghadap. Akal patuh. Ia langsung datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa qala lahu adbir fa'adbar. Selanjutnya ketika Allah berfirman kepadanya untuk berpaling, untuk adbar, untuk mundur, maksudnya adbir mundur, ia pun mundur. Jadi semenjak diciptakan, akal ini sangat patuh taat kepada Allah. Kon ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ulon-ulon, etan-etan.
Faqala wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka. Selanjutnya Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, saya tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Allah berfirman berkata kepada akal. Akal adalah makhluk yang paling mulia di sini. Bika akhudu, karenamu aku mengambil keputusan. Wabika ukti, dan karenamu saya memberi. Wabika usibu, dan karenamu saya memberi pahala. Wabika uakibu, dan karenamu saya menyiksa. Itu kata Allah. Jadi akal menjadi tolak ukur, jadi ketentuan. Jikalau akal kita gunakan dengan baik ya, maka itu akan mendatangkan pahala, bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Sementara apabila kita gunakan akal kita untuk hal-hal yang tidak baik, maka akan mendatangkan siksa ya. Karena fitrahnya akal itu adalah makhluk yang mulia, yang apabila Allah perintahkan taat, itu awal kejadiannya. Beda dengan hawa nafsu kita ya. Di kitab Durratun Nasihin. Jadi ketika akal dipanggil oleh Allah, ditanya ya, wahai akal ya, kalau bahasa kita, ya aklu, wahai akal, man anta, siapa engkau? Akal ini menjawab, ana abdullah wa anta robbi. Saya adalah hambanya Allah, atau abduka ya, hambamu, dan engkau adalah Tuhanku. Jadi akal ditanya oleh Allah, mengakui bahwasanya dirinya adalah ciptaan Allah dan Allah adalah Tuhannya. Beda dengan nafsu. Ketika nafsu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nafsu man anta, siapa engkau? Nafsu menjawab, ana wa anta. Saya, engkau adalah engkau. Tidak mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Kemudian dihukum. Nafsu ini 1000 tahun dimasukkan ke neraka. Diangkat ya, ditanya kembali, jawabannya masih sama, tidak mau mengakui Allah Tuhannya. Sampai 3 kali dimasukkan ke neraka 1000 tahun. Yang terakhir baru mengakui. Yang terakhir Allah tidak berikan makan dan minum, dikon poso. Setelah suruh puasa baru nafsu mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Ana abduka wa anta robbi. Ini adalah yang biasa disampaikan para dai, para ustadz, tentang faedahnya, hikmahnya berpuasa. Jadi yang bisa mengalahkan nafsu adalah puasa kita. Kita mengendalikan makan dan minum kita. Karena nafsu ketika dihukum hukuman apapun, ya di neraka, dibakar, tapi tetap dikasih makan minum, ia nggak kapok. Setelah tidak dikasih makan minum, baru ya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Intinya menyikapi kejadian yang ada di negara kita, maka kita sebagai seorang muslim harus tetap berpegang pada ajaran agama kita. Tidak boleh terbawa arus, diajak demo yang tujuannya apa tidak jelas. Jadi kalau diajak demonstrasi harus jelas apa tujuannya, visi misinya, motifnya apa.
Jangan ikut ke bawah-bawah, karena apapun nanti yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Dulu kita ingat ya, di tahun 98 ada kejadian reformasi besar-besaran. Presiden Soeharto waktu itu dilengsarkan ya. Mungkin kalian sebagian belum lahir di saat itu. Kalau 98 berarti kurang lebih sudah 25-27 tahunan. 27 tahunan. Tuntutan dari reformasi itu sendiri itu pun sampai sekarang belum terrealisasi. Belum terrealisasi semuanya, hanya sebagian kecil. Itu sudah 27 tahun yang lalu. Dan itu memakan banyak korban jiwa. Kerusuhan di mana-mana, pembakaran, penjarahan toko-toko, bahkan ada isu pemerkosaan dan lain sebagainya. Dan ini yang rugi kita sendiri. Kemarin yang terjadi ada ojol, tukang ojek online jadi sasaran. Ditabrak mobil Barakuda Polri, dan itu konon ceritanya bukan peserta demo tetapi lagi mau ngantar makanan. Di sana sini nggak ada jalan, sekat-sekat ya karena ada demonstrasi, akhirnya motornya ditinggal melintas dan kena tabrak polisi. Polisinya pun kalau ditanya, diinterogasi, kalau dari rekaman ya serba salah, dilema ya. Karena posisi saat itu juga diserang serba bingung ya. Kalau dia berhenti, menurut pengakuannya khawatir ya nanti terjadi pengeroyokan dan polisi bisa habis semuanya yang ada di dalam mobil itu, ada 7 orang. Jadi pilih jalan maju, dan akhirnya ada 1 korban. Dalam kondisi ini memang sangat sulit bagi hakim pun untuk menghukumi, sangat rumit ya, kondisi yang serba salah. Kita juga bingung, sesama warga Indonesia, polisi warga Indonesia, rakyat juga sama-sama bangsa Indonesia, saling berperang, ribut, pukul-pukulan, lempar batu. Ini yang susah kita sendiri. Jadi yang paling baik adalah kita berkarya ya, lakukan tugas kita masing-masing. Sebagai apa profesi kita, sebagai pelajar, sebagai apapun kita jalankan tugas sebaik-baiknya. Kita doakan para pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang amanah, tidak mengutamakan kepentingan pribadinya, tidak hanya mengutamakan kepentingan partainya, tapi benar-benar mereka lakukan untuk bangsa Indonesia, negara kita supaya maju. Dan apabila negara kita tentram, aman, maka segala aktivitas pun akan menjadi lancar, khususnya kita di dalam menjalankan ibadah sehari-hari, beraktivitas, kita mengaji, tidak ada gangguan. Apabila kita tidak pandai mensyukurinya ya, bukannya tidak mungkin negara kita nanti terpecah belah, Indonesia bisa terpecah-pecah, terpisah-pisah. Mungkin nanti ada Papua bisa merdeka atau memerdekakan diri, karena sampai saat ini di sana pun menuntut untuk memisahkan diri. Demikian juga Aceh. Kalau semua rakyat dan pemerintah tidak bersatu, tidak solid, yang kita khawatirkan lagi tidak cuma pecah belah ya, negaranya tidak teratur, semrawut, yang terjadi nanti hukum rimba kuat-kuatan. Itu yang sangat kita khawatirkan ya. Kalau hukum rimba berarti ya kayak di hutan ya. Kita sudah tidak mengedepankan akal lagi. Akal ditaruh di belakang. Yang dipakai hawa nafsu. Itu akan celaka apabila kita yang menguasai hawa nafsu kita. Kalau akal yang menguasai, nafsu bisa kita kendalikan. Akal juga harus dibarengi dengan ilmu dan iman. Didasari ilmu dan iman kemudian kita gunakan, maka diri kita
akan selamat dan bangsa kita akan selamat, akan dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya. Tetapi apabila keimanan kita, akal kita, hati nurani kita ditaruh di belakang menjadi makmum sementara nafsu di depan, alamat kehancuran. Jadi akal, iman, ilmu itu harus di depan, harus mengendalikan semua apa yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.